Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernika Kelvina Darmawan dari Stikes Muhammadiyah Ciamis, program studi profesi nurse. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang standar diagnosis keperawatan Indonesia atau yang sering disebut SDKI. Di sini adapun pembahasannya yang melatar belakangi dari PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia, yang merupakan organisasi profesi yang menghimpun perawat secara nasional dan berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diamanatkan pada pasal 41 dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan, berfungsi sebagai pemersatu, pembina, pengembangan, dan pengawasan keperawatan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan, pada pasal 30 bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat berwenang menetapkan diagnosis keperawatan. Hal ini menegaskan wewenang perawat sebagai penegak diagnosis yang harus memiliki kemampuan diagnosis yang baik sebagai dasar pengembangan rencana intervensi keperawatan dalam rangka mencapai peningkatan, pencegahan, dan penyembuhan serta pemulihan kesehatan klien. Adapun definisi diagnosis keperawatan, yaitu merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialami, baik yang berlangsung, aktual, maupun potensial. Di mana pada diagnosis negatif menunjukkan bahwa klien dalam kondisi sakit atau beresiko mengalami sakit, sehingga penegakan diagnosis ini akan mengarahkan pemberian intervensi keperawatan yang bersifat penyembuhan, pemulihan, dan pencegahan. Sedangkan diagnosis positif menunjukkan bahwa klien dalam kondisi sehat dan dapat mencapai kondisi yang lebih sehat dan optimal. Pada diagnosis keperawatan negatif ada dua, yaitu diagnosis aktual dan diagnosis resiko. Pada diagnosis aktual ini menggambarkan respon klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupannya yang menyebabkan klien mengalami masalah kesehatan. Tanda atau gejala mayor dan minor dapat ditemukan dan divalidasi pada klien. Sedangkan diagnosis risiko menggambarkan respon klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupannya yang dapat menyebabkan klien beresiko mengalami masalah kesehatan. Tidak ditemukan tanda atau gejala mayor dan minor pada klien, namun klien memiliki faktor risiko mengalami masalah kesehatan. Yang selanjutnya yaitu diagnosis keperawatan yang positif, yaitu promosi kesehatan, yang menggambarkan adanya keinginan atau motivasi klien untuk meningkatkan kondisi kesehatannya ke tingkat yang lebih baik atau optimal. Adapun proses penegakan diagnosis ada 3 bagian. Yang pertama, analisa data, yang kedua, identifikasi masalah, yang ketiga, perumusan diagnosis keperawatan. Pada analisa data ini, di mana analisa data ini dilakukan dengan tahapan-tahapan, yaitu dengan bandingkan data dengan nilai normal yang didapatkan dari pengkajian dibandingkan dengan nilai-nilai normal, dan identifikasi tanda gejala yang bermakna. Yang kedua, ada kelompokan data, di mana tanda dan gejala yang dianggap bermakna dikelompokkan berdasarkan pola kebutuhan dasar yang meliputi respirasi, sirkulasi, nutrisi, cairan, eliminasi, aktivitas istirahat, neurosensori, reproduksi, sensualisasi, nyeri, kenyamanan, integritas ego, pertumbuhan, perkembangan, kebersihan diri, penyuluhan atau pembelajaran, interaksi sosial, dan keamanan proteksi. Yang kedua, ada identifikasi masalah, di mana pada data dianalisis ini perawat dan klien bersama-sama mengidentifikasi masalah aktual, risiko, atau promosi kesehatan. Yang ketiga, ada perumusan diagnosis keperawatan. Pada perumusan diagnosis keperawatan ada 2 penulisan, yaitu penulisan 3 bagian dan penulisan 2 bagian. Pada penulisan 3 bagian ini terdiri atas masalah, penyebab, dan tanda gejala. Metode penulisan ini hanya dilakukan pada diagnosis aktual
dengan formulasi masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan tanda gejala, atau masalah berhubungan dengan penyebab ditandai dengan tanda gejala. Contoh penulisannya, bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan napas dibuktikan dengan batuk tidak efektif, sputum berlebih, mengi, dyspnea atau gelisah. Nah, yang kedua ada penulisan dua bagian. Pada penulisan ini dilakukan pada diagnosis resiko dan diagnosis promosi kesehatan. Contoh pada diagnosis resiko yaitu masalah dibuktikan dengan faktor resiko. Contoh penulisannya, resiko aspirasi dibuktikan dengan tingkat kesadaran menurun. Kedua ada diagnosis promosi kesehatan. Masalah dibuktikan dengan tanda atau gejala. Contohnya seperti kesiapan peningkatan eliminasi urin dibuktikan dengan pasien ingin meningkatkan eliminasi urin, jumlah dan karakteristik urin normal. Selanjutnya, dalam buku SDKI ini dapat diuraikan sesuai dengan kategori dan subkategori diagnosis keperawatan. Ada kategori fisiologis dengan subkategori respirasi, sirkulasi, nutrisi dan cairan, eliminasi, aktivitas dan istirahat, neurosensori, reproduksi dan seksualitas. Lalu ada kategori psikologis, yaitu dengan subkategori nyeri dan kenyamanan, integritas ego, pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya ada kategori perilaku, yaitu kebersihan diri, penyuluhan dan pembelajaran, relasional, dan lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang buku standar diagnosis keperawatan Indonesia. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.